Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu alam bimuradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salah satu upaya kita meningkatkan takwa adalah kita membiasakan membaca selawat. Selawat itu satu perbuatan, satu amal yang ringan, tetapi pahalanya luar biasa. Dan bacaan selawat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawat salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah. Allah berselawat, malaikat berselawat, maka manusia diperintahkan untuk berselawat. Nah, ini satu perintah yang harus kita laksanakan dan sebetulnya ringan tetapi besar pahalanya. Satu ketika pernah ada seorang sahabat yang berdoa tanpa membaca hamdalah, membaca puja-puji pada Allah, dan juga tidak membaca selawat. Maka Nabi mengingatkan agar sebelum berdoa itu dia membaca hamdalah dan juga membaca selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sholatukum falyabda bitahmidi rabbih azza wa jalla wassana alaihi thumma yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'da bima sya'a. Apabila salah seorang di antara kamu ya
doa, maka fal yabda bitahmidi rabbihi, dimulai dengan tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan summa yusolli ala nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu berdoa dengan apa yang kita mintakan. Karena memang manusia ini diperintah untuk minta pada Allah. Kita itu harus berdoa tiap hari. Jangan hanya kalau punya hajat saja, tapi kita tiap hari selalu berdoa. Ya kan? Nah, ini penting karena apa? Setiap doa itu Allah taala pasti ngijabah, pasti mengabulkan. Ya. Hanya nanti persoalannya apakah langsung, apakah ditunda, atau ditukar, ya. Bisa saja. Misalnya mintaannya ini, tetapi Allah mau memandang ini tidak tepat, bisa saja ya, ditukar dengan yang lain. Nah, yang penting bagi kita berdoa. Tidak perlu kita setiap doa terus kita nunggu kapan dikabulkannya. Pokoknya doa dan doalah terus menerus. Jangan sampai ya tiada doa setiap hari. Kita berdoa ya. Dan itu saya kira semua orang melakukan. Termasuk sholat itu kan doa. Doa yang diawali dengan takbir, dipungkasi dengan salam. Itu isinya doa semua. Minta pada Allah. Ya kan? Ketika sujud, ya, kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afani, ya. Itu kan doa juga. Lupa ya, saya ulangi. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, kemudian setelah duduk baru kita berdoa. Nah, mengapa penting berdoa? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi sebetulnya kita selalu berdoa lewat sholat, karena ketika kita rukuk baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian ketika duduk baina sajdataini kita baca ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini kan hakikatnya doa ya. Nah, kemudian persoalan selawat ini penting, penting. Dan apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Bukan cek kosong. Dalam satu hadis an Abdillah bin Amr bin Al-As, hadis dari Abdillah bin Umar bin Al-As, annahu sami'a Rasulullah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi biya ashron. Kata Nabi, siapa saja yang mau berselawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi biya ashron. Jadi kalau kita berselawat mendoakan Nabi 1 kali, itu kita diberikan balasan 10 kali. Mengapa kita berselawat? Mengapa kita mendoakan Nabi? Nabi sudah sebetulnya tidak perlu lagi didoakan, karena sudah jelas beliau masuk surga, dijamin masuk surga. Mengapa kita selalu menggebu-gebu bersemangat berselawat? Saya ingat dulu seorang ustadz saya mengatakan bahwa kita mengumpamakan segelas air yang penuh. Ketika kita tuangkan air lagi, itu akan lober. Nah, loberan itu yang kita harapkan. Demikian pula ketika kita selawat kepada Nabi, itu lober. Nabi sudah penuh selawat. Nah, loberan itu yang kita harapkan pada kita. Maka tidak mustahil kalau kemudian
dikatakan barang siapa selawat 1 kali akan diberikan 10 kali balasan. Ini jelas kan, ada luberannya. Itu yang kita harapkan. Demikian pula ada hadis Rasulullah SAW, kalau kita rajin membaca selawat, kita akan dapat syafaat. Syafaat itu pertolongan, terutama syafaat udma besok di hari kiamat, ketika matahari direndahkan, ya, dekat ubun-ubun, kemudian tanah atau lantai yang kita pijak ini berupa tembaga. Bisa dibayangkan, sekarang saja misalnya jam 12 siang, terik matahari, kita kemudian berjalan di atas aspal tanpa sandal, coba seperti apa. Dan besok itu lebih rendah lagi mataharinya, dan yang kita pijak ada tembaga. Sehingga waktu itu banyak orang yang kepanasan. Situasi tidak karu-karuan. Orang hanya memikirkan diri sendiri, tidak ingat anak, tidak ingat suami istri, tidak, hanya diri sendiri bagaimana dia bisa selamat. Maka saking panasnya ada yang kemudian keringatnya bercucuran, satu mata kaki, di lutut, di perut, sampai ada yang tenggelam karena keringat itu. Ini situasinya luar biasa ketika hari kiamat. Nah, waktu itu kemudian kita butuh pertolongan. Umat Muhammad minta pertolongan pada nabi-nabi, tapi semua angkat tangan, tidak mampu untuk memberikan syafaat. Baru Nabi Muhammad yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan sehingga kita tidak merasa panas. Kita merasa adem karena apa? Diberikan naungan atau dilon, semacam payung. Nah, ini yang sering kita mengatakan kita pingin syafaat itu disitulah. Ketika hari manusia dalam situasi kondisi yang tidak karu-karuan, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam sebuah hadis, idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulu summa shallu alayya fa inna man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asyran summa salullah li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambari ilal li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah hatlahu syafa'ah. Diperintahkan kalau ada suara azan, kita diminta supaya berhenti dan menjawab azan itu sampai selesai. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, jawab sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab sama. Nah, ketika hayya 'alas shalah, dijawab la haula wala quwata illa billah, sama dengan ketika hayya 'alal falah. Nah, saat Allahu Akbar sama. La ilaha illallah sama. Setelah itu kita berdoa, ya, baca selawat, berdoa, dan kita berwasilah pada Rasulullah SAW supaya besok mendapatkan syafaat. Maka para kiai kita sering mengatakan, kalau kamu ingin dapat syafaat, tolong kalau ada adzan didengarkan dan dijawab gitu. Ya, dan ini kan sudah menjadi satu kebiasaan, ya. Ada rapat misalnya, ada adzan, berhenti, kita jawab, kemudian kita berwasilah, berperantara pada Rasulullah supaya kita diberikan syafaat besok di hari kiamat, hari ketika kita dalam situasi kondisi yang luar biasa. Jadi nanti rangkaiannya itu kan panjang, ya. Sebelum kita ke surga itu panjang rangkaiannya. Ada di mahsyar yang seperti itu, ada kemudian kita melewati sirat itu jembatan, dikatakan kecilnya melebihi kecilnya rambut dan tajamnya melebihi tajamnya pisau. Itu situasi
di sirat. Tapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, asal kita beriman, fa insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini pentingnya selawat. Kita bergembira bahwa di Kota Pekalongan khususnya dan hampir Indonesia sudah banyak orang yang suka berselawat. Mudah-mudahan ini memberikan syafaat. Lalu bagaimana tentang selawat ini? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, itulah selawat betapa besar manfaatnya, terutama kaitannya dengan syafaat. Namun demikian ada beberapa selawat. Ya, selain tadi, itu ada selawat-selawat yang juga bisa kita gunakan selama hidup di dunia ini. Ya. Yang pertama adalah selawat Ibrahimiyah namanya, selawat Ibrahimiyah. Sebetulnya ini sudah biasa kita baca. Ketika kita itu sholat pada tasyahud, ya, tasyahud akhir, itu kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Ini namanya selawat Ibrahimiyah. Biasa kita baca ketika sholat. Namun demikian, ya, ini para ulama juga menganjurkan agar kita mengamalkan di luar sholat, kita baca selawat Ibrahimiyah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hadhi sholata syahidtu lahu yaumal qiyamati bisyahada wa syafa'tu lahu. Kata Nabi, ya, barang siapa yang mau membaca selawat ini, selawat Ibrahimiyah tadi, kata Nabi, saya bersaksi, ya, bersaksi kepada orang itu besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Nah, kita bisa mengamalkan di luar sholat itu bisa. Selain sholat kita juga biasa membacakan selawat Ibrahimiyah namanya. Kemudian yang kedua ada namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat Jibril namanya, singkat ya. Nah, menurut Imam Sya'rani, orang yang mau mengamalkan selawat ini, selawat Jibril itu, ini akan dapat manfaat. Akan terbuka 70 pintu rahmat. Akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kasih sayang Allah, mendapat cinta Allah. Yang kedua, orang yang senang mengamalkan selawat Ibrahimiyah ini disukai sahabatnya, temannya. Jadi ini penting, orang hidup itu disukai oleh masyarakat ya. Nah, kalau orang sudah suka, ini kita hidup menjadi nyaman. Coba kalau kita punya musuh ya kan, di sahabat 1000 itu kurang, tapi musuh satu udah kewalan ya kan. Nah, kita penting untuk mencari sahabat, mencari teman, mencari relasi. Antara lain kita amalkan selawat Jibril tadi, supaya kita banyak sahabat, kemudian kita disukai sesama teman, disukai sesama manusia. Dan juga selawat Jibril ini juga bisa menjadikan kalau kita baca 1000 kali,
Fa insyaallah pintu rezeki kita akan mudah. Dan perlu kita ingat bahwa rezeki itu tidak harus uang. Bisa pikiran jernih, bisa hatinya tenang, itu kan rezeki juga, ya kan? Bisa keluarganya tenang. Ini rezeki. Karena apa? Sementara ini orang kalau mendengar kata rezeki ya yang terlihat itu ya selembar kertas yang gambarnya Soekarno-Hatta misalnya. Tidak hanya itu. Rezeki banyak. Yang ketiga, selawat Al-Fatih namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, orang yang mau mengamalkan selawat ini dibaca ya tiap hari, menurut Syekh Ahmad Tijani ya, bahwa membaca selawat ini satu kali itu nilainya sama dengan membaca selawat 100.000 kali. Nah, ini kita kan carinya hukum ekonomi ya. Melakukan sesuatu yang seminimal mungkin tapi mendapatkan untung yang semaksimal mungkin. Berarti apa kalau kita mengamalkan selawat Fatih ini ya, ini kita satu kali aja sama dengan 100.000 kali. Berapa kalau kita membaca berkali-kali. Nah, amal-amal yang kayak gini yang ringan-ringan itu harus kita perhatikan. Biasanya kita kan males ya, males berselawat ya. Ini mari kita bersama-sama syukur panjenengan sudah ikut jamaah selawat. Apa itu selawat tafrijiyah, apa dalailul khairat, itu bagus. Karena jelas selawat itu membawa keuntungannya luar biasa. Yang keempat adalah selawat ini selawat yang top di Pekalongan. Selawat yang sudah luar biasa, yang terkenal, yaitu selawat tafrijiyah. Orang mengatakan selawat nariyah, ya kan? Biasanya kalau ada hajat-hajat tertentu, ini diamalkan. Mau ujian, mau apa punya hajat tertentu, nah mereka mengadakan bacaan selawat nariyah. Dan ini di kampung-kampung ada jamaahnya, ya, jamaah selawat nariyah. Mungkin seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin laitan halu bihil uqadu wa tangfariju bihil qurabu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulam hati wa nafasim bi adati kulli ma'lumin lak. Ini selawat nariyah yang ngetop di Kota Pekalongan. Lalu apa khasiatnya kalau kita mengamalkan selawat nariyah? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, selawat nariyah ya, ini biasanya kalau kita punya hajat yang gede ya, itu menurut para ulama agar diamalkan, dibaca sejumlah 4.444. Nah, kalau kita baca sendiri biasanya kan berat ya. Biasanya ada berapa orang dibagi itu, dibagi satu orang berapa bacaan supaya mencapai 4.444. Menurut Imam Qurtubi, orang yang membaca selawat nariyah 41 kali, 100 kali atau lebih akan melapangkan sulitnya ya, Allah akan melapangkan kesulitannya, orang itu dihilangkan kesulitannya, kesedihannya, dan juga orang itu dimudahkan segala urusan hidupnya
ya, hatinya menjadi terang, bening, ya, derajatnya meningkat, kemudian rezekinya bertambah, dan juga dijauhkan dari musibah. Nah, ini biasa yang mengamalkan salawat nariyah. Insyaallah Allah Ta'ala menjanjikan itu, ya. Nah, maka saya katakan jangan sampai kita tidak berselawat. Selawat jangan lewat. Yang saya sampaikan pada judul ini, ya. Yang kelima, selawat munjiat. Ini sering kita dengar ketika imam berdoa setelah wiridan sholat fardu. Setelah sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu biasanya imam ketika berdoa menggunakan selawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiru biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini selawat munjiat, selawat untuk keselamatan. Menurut Hasan bin Ali al-Aswani, orang yang mengamalkan selawat ini akan terhindar dari bencana dan juga hajatnya akan dikabulkan. Kita berdoa, ya Allah Gusti, berikan keselamatan dari semua apapun yang menghalangi kita. Di sini perlunya doa, karena apa? Manusia lemah. Tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dengan selawat ini bentuk dari upaya kita untuk mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menurut Syekh Soleh Musa Darir, ini pernah punya pengalaman. Beliau pernah berlayar membawa umatnya 300 berlayar bersama-sama dengan umatnya, dengan orang banyak. Nah, ketika di tengah laut itu datanglah angin taupan. Malam hari gelap, angin taupan datang, bisa kita bayangkan pakai perahu layar. Ini diombang-ambingkan oleh ombak. Nah, istilahnya itu kalau kita naik perahu kan nyowo wendahin takir, ya. Takir itu mudah tenggelam. Nah, Syekh Saleh ini mengajak penumpang, semua penumpangnya, agar bersama-sama membaca selawat ini sebanyak 300 kali, yaitu selawat munjiat, selawat untuk keselamatan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala mengabulkan. Akhirnya perahu yang ditumpangi oleh Syekh Soleh bersama teman-temannya ini bisa selamat dengan kita menggunakan selawat munjiat tadi. Nomor 6, selawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdhalih. Ini disebut selawat Nurul Anwar. Nurul Anwar. Menurut Sayyid Ahmad Badawi, jika dibaca 7 kali sebelum tidur, insyaallah akan terhindar dari sihir. Sebab sampai sekarang ini, ya, ini kadang-kadang kita tidak masuk akal, tapi itu nyata, fakta, bahwa dunia sihir, dunia santet itu ada, dan biasanya dikirim malam hari. Ya, malam hari dikirimkan, yang diarahkan pada orang yang dituju itu. Ya sih, kita tahu bahwa orang yang berbuat demikian dosa, ya, tapi namanya orang ketika dia itu nafsunya tidak terkendalikan, dia kirim seperti itu. Ada yang kadang-kadang tidak masuk akal lah, ya. Masa sih ada benda-benda masuk perut? Dari mana masukannya? Itu fakta, ya.
Diperiksa dokter tidak tahu, di rongsen tidak kelihatan, ya kan? Tidak kelihatan, tapi ada penyakitnya. Itu banyak terjadi. Nah, ini namanya penyakit kiriman ya, penyakit ya, kalau orang bisa mata magic, black magic ya. Ini hati-hati ya. Nah, itulah selawat Nurul Anwar. Masih banyak, ada 13 selawat. Pak, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Tapi yang terakhir, marilah kita selalu berselawat. Jangan tinggalkan selawat. Selawat jangan lewat. Mudah-mudahan kita menjadi ahli selawat. Demikian sekelumit sedekah pitutur. Saya segala kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Aslih bihi minna jami'a ma fasada wa takhir bihi minna ma'al dharabaton. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa aldim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.